Boleh baca. Sama lanjutnya. Oh iya, sebentar. Ya itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kita masih berada di Surat Al-Baqarah, pelajaran tafsir. Yang lalu pembahasan ayat 246 sampai 247. Allah mengkisahkan kepada kita tentang kaum Yahudi yang minta untuk berjihad, tapi setelah diperintahkan untuk berjihad, mereka malah mundur dan minta diangkat seraja, dan Allah telah menentukan Talut sebagai rajanya. Tapi mereka malah memprotesnya karena dianggapnya Talut tidak pantas untuk menjadi raja mereka. Di ayat 248 Allah mengatakan wa qala lahum nabiyyuhum, dan telah berkata kepada kaum Yahudi nabi mereka. Di sini tidak disebutkan nabinya, nama nabinya. Inna ayata mulkihi, bahwa tanda diangkatnya Talut sebagai raja mereka untuk memimpin berjihad, an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun, oleh Allah akan didatangkan kepada mereka yang bernama tabut, kayak peti kayak dia. Mungkin kalau kita gambarkan atau bayangkan itu tabut itu kayak peti. Fihi sakinatun, yang dengan datangnya tabut ini akan menghasilkan ketenangan min rabbikum, dari Rabb kalian. Wa baqiyatun, dan di dalam tabut itu ada sisa. Baqiyah itu sisa. Mimma taraka alu Musa wa alu Harun, dari peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Saudara ini dua orang Nabi ini, Nabi Musa dan Nabi Harun. Tahmiluhu al-malaikatu, tabut itu dibawa oleh malaikat. Kembalikan kepada Talut. Inna fi dzalika, bahwa yang demikian itu kembalinya tabut dibawa malaikat. Kata Allah, la ayatan lakum, merupakan ayat. Nah, kalau bahasa kita itu sering dibilang mukjizat. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ayat juga tanda akan adanya Allah. Inna ayata mulkihi, di potongan ayat bahwa tanda kerajaan, tanda
beliau sebagai raja. Tanda bahwa raja Talut ini sebagai raja, yaitu oleh Allah dikembalikannya tabut. Tadi ya. Wa kana hadzat tabut ini qad istawalat atau istaulat alaihil a'da, dikuasai oleh musuh, hilang gitu. Nah, mungkin peti isinya peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun hilang. Masuk barang apa kalau zaman kita? Falam yaktafu bisifatil ma'nawiyah bitaluta wala bita'yinillahi lahu ala lisani nabihi. Di sini tidak diterangkan tentang sifat secara jelas, yang jelas tabut gitu ya. Nah, hatta yu'addi dzalika hadhil mu'jizah. Nah, dengan itu datangnya mukjizah ini sebagai tanda diangkatnya beliau sebagai raja. Inna fi dzalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Fahina idin salimu wangqadu. Maka dengan iman ini seorang akan tunduk kepada Allah dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dengan turunnya tabut atau datangnya tabut berarti Talut diangkat sebagai raja. Falamma tara'asa, setelah Talut itu menjadi pemimpin. Falamma tara'asa fihim Talutu wa junduhum wa rattabahum wa fassala wa fassala bihim ila qitali aduwihim wa kana qad ra'a minhum min dha'fil azaim wal himam ma yahtaju ila tamyizis sabiri minan nakali. Maka setelah Talut itu jadi raja, nah, maka dan Talut sudah melihat dari pasukan-pasukan dari Yahudi yang katanya siap berperang melawan musuhnya. Tapi Talut melihat di antara atau kebanyakan pasukannya itu tidak serius. Fil azaim di situ artinya hazimahnya itu, semangatnya itu sebenarnya nggak serius. Sehingga di sini perlu untuk diseleksi lagi. Untuk diketahui siapa yang memang pantas jadi tentara dan yang jiwanya lemah. Maka Allah turunkan aturan untuk menyeleksi di ayat 249 sampai 250. Mungkin Pak Muji bisa baca. 249. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه
فمن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Terus satu lagi. Falamma barazu lijalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, jadi ini ujian dari Allah untuk memilah ya orang-orang yang tadi kan memang banyak yang datang ke Nabi minta raja untuk mimpin perang. Tapi nggak semua atau orang-orang yang datang itu cuma kebanyakannya itu di lisannya saja, nggak serius. Maka dites oleh Allah, diuji, diseleksi. Nah, orang-orang yang pantas untuk berperang. Di ayat 249 Allah mengatakan, falamma fasala Talutu bil junudi, kemudian setelah Talut itu berkumpul dengan tentaranya, qala Talut mengatakan, innallaha mubtalikum, Allah akan menguji kalian. Ya, untuk dilihat yang serius dan tidaknya. Ujiannya apa? Binaharin, kalian nanti akan melewati sungai. Faman syariba minhu, barang siapa yang minum dari sungai itu, falaisa minni, maka bukan termasuk tentaraku. Wa man lam yat'amhu, barang siapa yang tidak minum, fa innahu minni, yang tidak minum bukan termasuk. Yang tidak minum berarti dia masuk tentaraku. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi, kecuali kalau minum sedikit pakai ciduk tangan itu enggak apa-apa. Nah, fasyaribu, maka kebanyakan mereka minum, enggak kuat dengan ujian karena memang panas ya. Diuji oleh Allah dengan panas, sangat butuh pada makanan, minuman yang itu memang penggemblengannya ya. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit yang tidak minum. Falamma jawazahu, maka setelah melewati sungai, huwa walladzina amanu, beliau Talut dan yang orang beriman, qalu, maka mereka mengatakan, la taqata lana al-yauma bijaluta wa junudi, kita tidak mampu hari ini menghadapi Jalut. Dia sampaikan secara terus terang kelemahan jiwanya. Padahal asalnya mereka yang nantang-nantang untuk berperang ya. Setelah diperintah malah bilang seperti ini, kita tidak mampu hari ini melawan Jalut dan tentaranya. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah, hanya saja di antara pasukan itu ada orang-orang yang meyakini bahwa mereka pasti akan menghadap Allah, orang-orang yang kuat, sabar. Kata mereka, kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak golongan yang sedikit,
Ghalabat fi'atan kasiratan biidznillah. Berapa banyak golongan sedikit itu mampu mengalahkan golongan yang besar atau yang banyak atas izin Allah. Kalau zaman Nabi itu Badar ya, 300 melawan 1000. Wallahu ma'as sabirin, Allah itu bersama orang sabar. Walamma barazu, setelah mereka bertempur di Jalut, melawan Jalut, wa junudihi dan tentaranya, qalu, orang-orang yang sedikit tadi berdoa. Rabbana, ya Rabb kami, afril alaina sobron. Curahkan kepada kami kesabaran, wasabbit aqdamana, dan kokohkan kaki-kaki kami, wansurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami menghadapi orang kafir. Nah, jadi ayat ini ayat untuk memisah ya, dipilih secara langsung. Nah, innallaha mubtalikum binaharin, bahwa Allah akan menguji mereka dengan melewati sungai. Waktu hajatin ilal ma', dalam keadaan mereka sangat butuh pada air, tapi tidak boleh minum oleh Allah. Faman syariba minhu falaysa minni. Artinya ai la yattabi'ni, yang minum tidak boleh ikut. Itu kebanyakan ya. Li'anna dzalika burhanun ala qillati sabrihi. Karena barang siapa yang minum di sungai itu menunjukkan atau bukti. Burhan itu artinya bukti atas ketidaksabarannya. Wa wufuri juz'ihi, dan cepatnya mereka mengeluh. Yang orang yang banyak ngeluh itu memang orang yang tidak sabar. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni, kata Allah, dan barang siapa yang tidak minum maka dialah termasuk tentaraku, boleh ikut. Bisidqihi wa sabrihi, karena menunjukkan orang itu jujur. Nah, wa sabrihi, dan menunjukkan bahwa pasukan yang sedikit dari yang banyak itu mereka lah orang yang sabar. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi, yaitu orang-orang yang minum hanya pakai ini, cidukan tangan. Nah, yang seperti itu dibolehkan, tidak apa-apa. Falamma wasalu ila dzalikan nahar, setelah mereka mencapai sungai itu, wa kanu muhtajina ilal ma', mereka kondisinya sangat butuh air itu, syarabu atau syaribu kulluhum minhu, maka mereka semuanya minum. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit yang tidak minum. Yang sedikit ini kenapa tidak minum? Fa innahum sabarun, mereka ini orang-orang yang sabar, yang tidak minum. Walam yabsrabu, sehingga mereka tidak berani minum karena dilarang. Walamma jawazahu wa huwa walladzina amanu qalu. Nah, setelah mereka melewati, orang-orang beriman itu setelah melewati sungai, dan kebanyakan mereka itu minum, qalu, mereka anna kiluna awilladzi abaru, maka orang-orang yang mundur itu tadi, orang-orang yang nagilun, orang-orang minum tadi dan sudah melewati, la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudihi. Nah, mereka bilang kami sekarang tidak mampu. Fa in kana qailuna humun nakilun fa hadza qaulun ibarriru bihi nukulahum. Yang mengatakan kami tidak mampu ini
Siapa? Kalau orang yang tadi minum, orang yang mundur itu tadi, maka ini dianggap alasan yang benar oleh mereka. Tahu bela diri, mereka anggap itu alasan yang benar. Karena tentara Jalut sangat banyak. Itu di antara tafsirnya. Dan bisa jadi wa in kana qailun humul ladzina abaru ma'atalut. Nah, jadi di sini ada dua penafsiran setelah melewati sungai ini terbagi menjadi dua. Yang minum dari kebanyakan mereka yang minum itu mundur. Artinya tidak apa? Nyebrang. Ada penafsiran kedua dari falamma jawazahu huwa walladzina amanu qalu setelah Talut dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman berarti ini apa yang tidak minum. Nah, orang-orang yang mundur, yang tidak melewati, yang tidak boleh ikut, tidak nyeberangi sungai karena minum itu, mereka mengatakan kami tidak ada kemampuan menghadapi tentara Jalut. Nah, itu alasan mereka. Atau yang tafsiran kedua yang mengatakan ini orang yang sudah lewat. Fa'innahu hasala ma'ahu nau'u istid'afin li anfusihim. Nah, walakin sajja'ahum ala sabat wal iqdam ala ahlal iman al-kamil haitsu qalu. Kemudian diberi semangat lagi oleh orang yang nyebrang tadi bersama Talut, diberi semangat agar kokoh, agar tetap tegak dengan iman yang sempurna, dengan mengatakan ini kam min fi'atin qalilatin. Jadi ini pemberian semangat, tidak apa-apa kita sedikit itu tidak apa-apa, penting ikhlas, sabar. Mereka mengatakan berapa banyak golongan sedikit itu mampu mengalahkan golongan yang banyak atas izin dari Allah Azza wa Jalla. Nah. Waqatala Dawud sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka berperang melawan Jalut, nah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya, wa ta'idihi, pembelaannya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedikit itu dikokohkan, wasabaru, dan mereka dikaruniakan kesabaran, likita li'aduwihim Jalut wa junudi Jaluta wa junudahu, untuk memerangi musuhnya itu Jalut dan tentaranya. Di ayat 255 Allah terangkan wa qatala Dawudu Jaluta. Maka Dawud, ini Nabi Dawud ya, membunuh Jalut. Jalut ini tentara pimpinan musuhnya dibunuh oleh Nabi Dawud. Wa hasala bidzalika al-fathu wan nasru ala aduwihim. Maka dengan terbunuhnya Jalut, maka
tercapailah apa? Kemenangan dan pertolongan. Jadi yang menang yang sedikit, seperti yang diucapkan tadi. Wa atahullahu ay Dawud, dan Allah memberikan kepada Dawud itu al-mulku wal hikmah. Karena Nabi Dawud diangkat oleh Allah dengan diberi kerajaan. Jadi beliau adalah seorang nabi dan raja. Bahkan anaknya lebih kaya lagi ya. Siapa itu? Anaknya Nabi Dawud. Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Dawud sendiri ini raja, istrinya 100. Dan tidak pusing kayak kita-kita ini. Satu sudah bikin pusing. Iya Pak. An-nubuwah wal ulum an-nafi'ah. Jadi Nabi Dawud ini yang membunuh Jalut itu oleh Allah diberi kerajaan dan diberi hikmah. Maksudnya diangkat jadi nabi dan ilmu yang bermanfaat. Wa atahullahul hikmata, Allah memberikan kepada Nabi Dawud itu hikmah. Wa faslul khitab dan faslul khitab. Faslul khitab itu kalau bicara itu jelas, terang, sehingga terbedakan dengan yang selainnya. Itu namanya faslul khitab. Summa bayyana ta'ala faidatul jihad. Kemudian Allah terangkan tentang manfaat dari jihad. Allah terangkan di ayat 251, walaula daf'ullah an-nasa ba'duhum ba'da bi ba'din lafasadatil ardu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga manusia satu dengan lainnya, maka akan rusaklah bumi. Maksudnya menjaga, tidak ada yang memimpin. Nah, bistila'il kufra, yaitu akan manusia nanti akan dikuasai kekafiran. Kalau orang kafir yang menguasai, maka bumi akan rusak. Wal fujar, dan demikian juga kalau penguasanya itu orang-orang fajir, durhaka. Wa ahlus syar wal fasad, yaitu ahli syar, orang jelek dan rusak. Lakin Allah du fadlin alal alamin, hanya saja Allah pemilik karunia terhadap seluruh alam. Apa bentuk karunianya di sini? Haitsu latifa bil mu'minin, ketika Allah itu lembut pada orang beriman. Wa dafi'u anhum wa an dinihim, dan Allah menjaga agama orang beriman. Bima syara'ahu wa bima qadarahu, dengan apa yang Allah syariatkan dan apa yang Allah takdirkan. Nah, artinya dengan diangkatnya pemimpin yang memimpin mereka untuk melawan kejahatan, melawan kekufuran, sehingga dimenangkan tentara Allah. Kemudian diangkat pemimpin, siapa itu? Nabi Dawud. Nah, maka dengan dipimpin oleh Nabi dengan menjalankan syariat, maka tidak terjadi kerusakan. Manusia tidak saling menyerang, tidak saling menzalimi, karena diatur oleh apa? Syariat Allah Azza wa Jalla. Nah, di ayat 252 Allah mengatakan tilka ayatullah, itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Inilah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang dimaksud dari ayat 246 itu ketika Allah mengkisahkan ada orang Yahudi dahulu minta raja pada seorang nabi, ya, mendatangi nabinya untuk diangkat raja untuk memimpin mereka berperang.
Nah, itu ayat-ayatnya. Natluha, kami bacakan, kata Allah, alaika, kepadamu Muhammad, bilhaq, dengan benar, wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad, laminal mursalin. Engkau ini termasuk Rasul. Nah, wa min jumlatil adillati ala risalatihi hadhil kisah. Jadi adanya kisah ini itu tanda kerasulan beliau. Beliau kan tidak tahu kisah ini sebelum Allah kisahkan kepada beliau. Haitsu ahdara biha wahyan minallahi mutabiqan lil waqi'. Ketika Allah menurunkan wahyunya, itu surah Al-Baqarah 246 sampai 251. Ketika Allah mengisahkan apa yang telah terjadi pada kaum Yahudi yang minta apa? Diangkatnya raja untuk mimpin perang. Tapi kebanyakan mereka tidak ikut perang, ya. Tapi itu pun menang, walaupun sedikit. Nah, itu pelajaran-pelajaran nanti akan diterangkan. Wallahu a'lam bishawab. Kata beliau di sini, wa fi hadhil kisah ibarun katsiratun lil ummah. Pada kisah ini banyak sekali pelajaran bagi kita. Apa saja insyaallah akan dibahas pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.